Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Anda telah mengklik video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani, lahir batin, ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan hari Kamis sore ini, saya akan berbagi cerita kepada para pemirsa sekalian. Cerita ini sungguh sangat menarik sekali, oleh karena itu layak untuk disimak dan diikuti. Bersumber dari mana kisah ini? Nah, tentunya kita bertanya-tanya ya. Nah, kisah ini bersumber dari orang tua saya. Nah, orang tua saya pada saat itu bercerita kepada saya. Dan saya pada waktu itu masih kecil ya, masih SD ya, sekitar SD kelas 2-an lah. Karena saking menariknya kisah ini, sehingga masih terngiang-ngiang ya di pikiran saya. Masih ingat sekali saya itu ya. Mohon maaf bila mana banyak kekeliruan, ada kesalahan. Oleh karena itu saya mohon maaf yang seagung-agungnya. Kisah ini berjudul Kiai Ahmad. Kisah bermula dari para pemuda, ada 6, ingin mencari guru, mencari ilmu. Karena orang berilmu itu sungguh sangat berarti sekali. Hewan ya bernilai karena dagingnya ya, seperti kambing, kerbau, sapi, onta itu mahal karena dagingnya. Burung mahal karena suaranya ya. Manusia berharga ya, terhormat karena ilmunya. Oleh karena itu pemuda itu ya memandang ilmu itu sangat penting sekali bagi kehidupan manusia. Nabi Sulaiman pun waktu ditanya, apa yang kau pilih wahai Sulaiman? Apa harta yang kau pilih, apa ilmu? Nah, Nabi Sulaiman memilih ilmu, dan hartanya pun ikut tunduk dengan ilmu ya. Oleh karena itu kita manusia memang diwajibkan untuk menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma walau bisin. Kita kembali lagi ke cerita ya. Para pemuda itu bersepakat mencari guru ya, dengan jalan kaki ditempuhnya. Jalan sempit ditempuh ya, jalan berduri ditempuh, naik bukit, turun bukit. Demi apa? Demi mencari ilmu. Tibalah mereka pada suatu tempat. Nah, di situ ada rumah gubuk ya. Mereka menganggap dan meyakini bahwa di rumah itulah penghuninya seorang kiai. Oleh karena itu mereka sepakat untuk bertamu di rumah itu. Ya, tuk tuk tuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka perlahan-lahan pintunya. Ya, ternyata ada bapak-bapak di dalam itu. Disambutnya, waalaikumsalam. Oh, alhamdulillah, hari ini kita mendapat suatu kehormatan yang amat sangat besar sekali. Ya, kedatangan sekaligus 6 seorang pemuda yang gagah-gagah. Terima kasih kamu semua telah berkunjung di rumah saya. Mangga, silakan masuk. Nah, para pemuda itu masuk ya. Kemudian bapak-bapak itu memberi suguhan ya. Ada air, juga ada makanan ringan di situ. Kemudian bapak tuan rumah itu menanyakan kepada salah satu di antara pemuda itu, wahai pemuda, apa gerangan ya engkau datang ke sini? Apa tujuannya kamu datang kemari?
Kemudian salah satu pemuda itu menjawab, saya kesini Pak, ingin mencari ilmu, ya, supaya kita ini hidupnya jelas, hidupnya terarah, ya, begitu. Alhamdulillah, berarti kalian itu tujuannya sangat mulia sekali. Kalian itu tujuannya sangat agung sekali datang ke sini. Bagus nak, terus kamu belajar yang rajin, ya. Jangan seperti bapak, ya. Bapak ini masih bodoh, orang bodoh. Kamu semua harus rajin belajar supaya menjadi orang-orang yang berilmu dan bermanfaat, ilmunya bisa diamalkan seperti itu. Nah kemudian ya para pemuda ini terheran-heran, loh apakah bapak bukan kiai? Ah kata siapa, saya ini bukan kiai, bukan orang alim, saya ini masih bodoh. Ya kamu jangan bodoh seperti bapak. Lah maaf ya pak, kok kami kira bapak itu orang alim, ternyata bapak bodoh, ya. Nah oleh karena itu ya anak-anakku, janganlah seperti bapak. Kamu semua harus rajin belajar, semangat belajar, ya. Al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya yang menerangi dalam kehidupan kita. Nah, waduh, bagaimana ini? Berbisik pemuda itu. Berarti kita salah alamat ya, datang ke sini. Ya, kita kan mencari orang alim. Kok datang ke sini? Shh, jangan berisik aja. Nah, kemudian pada saat itu ada azan maghrib ya, sayup-sayup terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar adzan maghrib. Kemudian bapak itu menyuruh tamu-tamunya untuk mengambil air wudhu. Anak-anak, ayo wudhu. Nah, termasuk tuan rumahnya juga ambil wudhu. Pada saat sholat maghrib di satu ruangan, nah itu terjadi dorong-mendorong ya. Kata bapak tuan rumah itu, silakan salah satu di antara pemuda untuk maju sebagai imam. Kata pemudanya, tidak pak, saya tidak bisa, saya kan masih muda, bapak kan yang lebih tua, yang seharusnya menjadi imam kan yang lebih tua. Ya kata bapak tuan rumah itu, saya orang bodoh, kamu kan sudah pintar, ayo silakan maju jadi imam. Enggak pak, bapak sajalah. Kalau memang betul-betul bapak tidak bisa membaca surah Al-Fatihah, biarlah ya saya yang akan membimbing bapak dari belakang, begitu katanya. Nah kemudian Ki Ahmad maju ya, dan para tamu itu sebagai makmum. Ki Ahmad niat salat maghrib ya. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Diikuti oleh para makmum itu, para tamu-tamu itu. Nah, salah satu dari pemuda itu yang sok pintar itu ingin membimbing bapak tuan rumah itu ya, ingin membimbing dari belakang baca surah Al-Fatihahnya ya. Tapi sudah didahului oleh bapak tuan rumah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Terus sampai selesai. Nah, kemudian kaget ya. Para pemuda yang di belakang itu kaget, loh. Kok bisa ngaji? Katanya orang bodoh. Kok bisa ngaji? Ya, wah, kamu itu sok pinter. Kamu itu sombong. Ini orang alim yang tawadu, asyur.
yang merendah, ya. Makin tinggi ilmunya, makin menunduk. Kamu belum punya ilmu, sok pinter, sok bisa, ya. Lah, waduh, berarti saya salah dong. Ya salah jelas. Hah? Jadi makmumnya tidak khusyuk, ribut sendiri ya. Kiai Ahmad terus melanjutkan sholatnya dengan khusyuk, makmumnya ribut sikut-sikutan, merasa bersalah. Setelah selesai sholat maghrib, ya, Kiai Ahmad salam ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ternyata tamunya belum pada sholat ya, pada ribut dewek-dewek. Waduh, ribet mungkin ya. Anak-anak bagaimana? Kok belum sholat apa gimana ini? Ya, aduh, maaf Bapak, maaf sekali beribu maaf. Saya telah lancang kepada Bapak. Saya sok pinter, saya sok bisa. Mohon maaf atas kelancangan saya. Mohon maaf yang seagung-agungnya. Sudahlah, lupakan saja. Maaf Bapak. Ya, Bapak ini sebenarnya siapa? Saya adalah Kiai Ahmad. Lah, baru tahu ya bahwa orang yang sedang dihadapinya itu adalah seorang kiai. Tuh. Mohon maaf Bapak atas kesalahan saya, atas kelancangan saya, atas kesombongan saya. Mohon maaf yang seagung-agungnya. Ya, angkatlah saya sebagai murid Bapak. Bimbinglah saya ya, ajarkan saya ilmu agama. Oh, baiklah. Ya, asal kamu harus taat. Segala pelaturan harus nurut. Kira-kira sam'an wa ata'an. Sami'na wa ata'na. Nggih, Pak Yai, nggih. Sholat maghrib. Jadi disuruh sholat maghrib ya. Setelah selesai sholat maghrib, kemudian tamu-tamunya itu diajak, ayo kita ke asrama santri. Nah, sekitar jarak dari rumahnya Kiai Ahmad dengan pondok pesantrennya itu ya sekitar 100 meter lah ya. Nah, kemudian mereka diajak ya untuk melihat asrama santri. Mereka sangat terkejut sekali. Kenapa? Karena ternyata santrinya sangat banyak sekali ya. Lebih dari 1000 jumlahnya. Waduh, mereka makin malu atas peristiwa yang sudah terjadi ya. Waduh, saya sangat malu, saya makin malu saja ya. Ternyata Kiai Ahmad itu seorang kiai yang berharismatik, seorang kiai yang berwibawa, yang disegani ya, yang dihormati, semuanya ta'zim kepada Kiai Ahmad, seorang pengasuh dan pendiri pondok pesantren di situ. Nah, para pemirsa, di kesempatan ini ceritanya nanti akan berlanjut ya di part 2 karena durasinya sudah panjang ya. Oleh karena itu kita lanjutkan di part 2. Tunggu saja ceritanya. Yang pasti cerita ini sangat menarik sekali ya. Jangan di skip ya supaya makin paham ya. Ikuti saja dan tunggu saja kelanjutannya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.